Sebelumnya, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti di rilis, Teleprime 2.0 hari ini. Nah, mungkin, kita akan menunggu sekitar 5 menit lagi, supaya nanti Bapak Ibu partisipan yang lainnya bisa, ikutan join dan setelah itu kita akan langsung mulai. Terima kasih. Halo, saya Bima, dan ini adalah pabrik saya. Dan saya adalah Bima dari masa depan. Ini juga pabrik saya loh. Ya ampun, tagihan-tagihan itu bisa dicek ulang. Hitungan cash flow benar-benar berantakan. Cash flow? Aman terkendali dong. Lagi pula saya punya seseorang yang membantu saya untuk mengecek semuanya. Aduh, saya telat pesan barang lagi. Kadang pesan terlalu banyak, kadang malah terlalu sedikit. Saya tidak tahu harus pesan berapa supaya sesuai kebutuhan. Saya sih punya orang yang mengurus stok barang dari stok gudang saya. Urusan pesan barang, on time terus dong. Siapa sih seseorang ini? Tali Prime. Iya, Tali Prime adalah cara praktis untuk bisa mengelola dan memahami bisnis Anda, sehingga Anda bisa fokus kepada hal yang lebih penting, pertumbuhan bisnis. Semudah itu, ketika kamu beralih ke Tali Prime, itulah yang akan terjadi. Kamu beralih untuk mendapatkan yang lebih baik. Di Teli, kami selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam teknologi. Untuk memudahkan hidup Anda, meningkatkan efisiensi, dan membantu Anda bertumbuh. Teli Prime melakukan ini, perangkat lunak manajemen bisnis terbaru, yang menangani kebutuhan bisnis Anda dengan cara terbaik. Rilis Teli Prime baru akan membawa Anda ke pengalaman terbaik dalam melihat laporan yang dapat dipersonalisasi dan pengalaman terbaik mengakses data Anda saat berpergian dan masih banyak lagi. Teli Prime hadir dengan banyak sekali fitur laporan yang memberi Anda informasi mendalam tentang bisnis Anda. Jadi, Anda dapat mengambil keputusan yang tepat. Dalam rilis terbaru, laporan-laporan ini menjadi lebih tangguh dan dipersonalisasi. Anda sekarang memiliki kemampuan untuk tidak hanya menyesuaikan tampilan pilihan Anda, tetapi juga dapat menyimpan tampilan dan mengaksesnya secara instan dengan cara yang sama setiap saat. Ini berarti bahwa laporan dalam produk benar-benar menjadi milik Anda. Dan dapat menghemat waktu dan upaya Anda yang berharga. Anda juga dapat membagikan tampilan pilihan Anda dengan orang lain. Jadi, mereka dapat melihat persis bagaimana Anda ingin mereka melihat laporannya. Dan berbicara tentang melihat laporan seperti yang Anda inginkan, Teli Prime sekarang memberi Anda pengalaman yang hebat ketika mengakses data Anda saat berpergian. Tidak peduli bagaimana pilihan Anda dalam melihat laporan atau laporan mana yang Anda ingin lihat, produk kami beradaptasi sepenuhnya dan hanya berfungsi seperti yang Anda inginkan. Bukan itu saja. Ada banyak sekali pengalaman di dalam produk yang akan membantu Anda berbuat lebih banyak dan mendapatkan lebih banyak dari produk kami. Jadi, mengapa puas dengan yang baik ketika Anda bisa mendapatkan yang terbaik? Teli Prime, hal terbaik yang bisnis Anda bisa dapatkan. Upgrade sekarang di www.telisolutions.com.
Oke, baik. Sebelumnya, selamat pagi kepada Bapak dan Ibu partisipan semua. Sebelumnya perkenalkan saya Vinda dari Tele Solutions Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut ke webinar mengenai, rilis Teleprime yang terbaru, yaitu rilis 2.0, kayak gitu. Nah, saya nggak sendiri, saya juga, didampingi oleh, Pak Fikram. Jadi nanti, di sesi dari webinar ini ada sesi Q&A, jadi nanti apabila Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan, bisa langsung, diketik saja di kolom Q&A-nya, kayak gitu. Nah, mungkin langsung saya mulai saja, kalau begitu. Nah, tadi kan, waktu sebelum webinarnya mulai kan saya ada sempat puter nih 2 video kayak gitu. Nah, untuk video yang pertama adalah video mengenai Teleprime itu sendiri, produk kami yang terbaru. Nah, dan untuk video yang keduanya ini adalah, mengenai dari rilis 2.0-nya kayak gitu. Nah, mungkin perbedaannya apa sih kayak gitu dari Teleprime yang versi sebelumnya dengan Teleprime yang sekarang, yaitu rilis, 2.0. Oke, mungkin ini saya skip aja. Nah, di sini oke, nah untuk, fitur apa aja sih yang udah keluar di Tele 2.0 adalah laporan yang powerful. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu sebelumnya sudah menggunakan Tele ERP atau mungkin sekarang udah, upgrade ke Tele Prime tapi belum ke 2.0. Nah, sekarang untuk fitur laporannya itu kita lebih powerful dan lebih nyaman untuk dipersonalisasi. Nah, maksud tadi personalisasi ini apa sih gitu, nanti akan saya jelaskan, kayak gitu. Nah, lalu yang kedua adalah nyaman untuk diakses. Nah, nyaman untuk diakses ini, kita bicaranya nanti mengenai browser ya, gitu, yang di mana nanti Bapak sama Ibu bisa akses, laporannya itu via mobile atau tablet, atau bisa juga via browser di PC atau laptop, kayak gitu. Nah, lalu di sini saya akan lanjut ke panduan produknya. Oke, nah ini yang pertama laporan yang powerful, kayak gitu. Lalu yang kedua ini nyaman untuk dipersonalisasi. Nah, mungkin saya jelaskan dulu yang pertama, mengakses laporan tele lebih disederhanakan. Nah, mungkin ini, untuk, Bapak dan Ibu partisipan yang mungkin sekarang masih mempergunakan Tele ERP. Nah, sekarang di Teleprime ini kami, punya 2 fitur baru, yaitu nama fiturnya Go To dan Switch To, kayak gitu. Nah, ini tuh apa sih fiturnya, kegunaannya. Nah, kalau Bapak Ibu masih menggunakan ERP selama ini apabila ingin mengakses satu fitur tertentu, biasanya kan harus dihafalin, kayak gitu. Misalkan, oh saya mau ke stock query, kayak gitu. Saya mesti ke more reports, kayak gitu, terus ke statement of account, kayak gitu, terus ngakses nih stock query-nya, kayak gitu. Nah, sekarang di Teleprime ini dengan menggunakan GoTo, Bapak sama Ibu nggak perlu lagi nih menghafalkan, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu cuman perlu mengetik aja, kayak gitu, apa yang mau dicari, misalkan stok query tinggal ketik aja nih kata kuncinya query, nanti langsung keluar laporannya, kayak gitu. Nah, lalu, switch to apa sih? Nah, kalau switch to itu biasanya ini akan digunakan kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan untuk membuka 2 laporan di waktu yang bersamaan. Nah, di Tele ERP kan jatuhnya Ibu harus buka dulu 1 kali untuk akses laporan keuangan misalkan, lalu mengakses lagi nih si, Tele ERP-nya lagi untuk buka misalkan stock summary gitu atau ringkasan penyediaan. Nah, sekarang di Teleprime itu nggak perlu lagi seperti itu. Jadi nanti dengan menggunakan Switch to, Bapak sama Ibu bisa berpindah laporan tanpa harus, buka 2, teli, kayak gitu. Jadi tetap di satu software aja, di satu Teleprime, Bapak Ibu tinggal, switch to aja, kayak gitu. Nah, lalu ini kita bicara fitur Teleprime yang rilis pertamanya. Nah, lalu di rilis yang keduanya tuh ada apa sih? Nah, di rilis Teleprime yang 2.0 kita ada kemampuan namanya Report Save View, kayak gitu. Apa sih sebenarnya, fitur dari Save View ini? Nah, mungkin seperti Bapak dan Ibu yang ketahui, kalau misalkan Bapak Ibu sedang mengakses satu laporan tertentu, biasanya kan ada konfigurasi-konfigurasi yang dilakukan supaya laporan itu enak buat sama Bapak Ibu lihat, kayak gitu. Nah, tapi kan kadang-kala ketika Bapak Ibu escape atau keluar
lalu Bapak Ibu balik lagi, udah balik lagi nih kan ke settingan default-nya, kayak gitu. Nah, itu dari save view ini akan membantu Bapak Ibu menyimpan konfigurasi yang sudah Bapak Ibu tentukan, supaya ketika Bapak Ibu membuka laporan itu, tampilannya sudah seperti kemauannya Bapak Ibu, kayak gitu. Nah, dan enaknya juga dengan save view itu, seperti Bapak bisa lihat, jadi memberikan fleksibilitas untuk membuat laporan itu semakin personal, kayak gitu. Karena konfigurasinya Bapak Ibu yang atur, tampilannya Bapak Ibu yang atur, jadi laporannya itu semakin personal, kayak gitu. Hanya untuk Bapak sama Ibu aja tampilan laporan itu. Nah, tentu saja menghemat banyak waktu, jadi nggak perlu bolak-balik konfigurasiin lagi seperti di versi yang sebelumnya, kayak gitu. Dan kita itu juga bisa menyimpan beberapa tampilan laporan. Jadi nggak cuman neraca keuangan aja atau misalkan stok barang aja. Jadi bisa macam-macam nih laporannya, kayak gitu. Dan untuk konfigurasinya itu yang dimaksud tanpa harus mengingat langkah-langkahnya adalah Bapak Ibu tinggal ngatur aja sesuai kemauannya kayak gitu. Tapi ketika di save view, nanti dibuka lagi laporannya, ya Bapak Ibu nggak perlu ngafalin, tadi saya ngapain ya buat ngakses laporan ini, itu nggak perlu dihafalin. Karena kita udah simpenin konfigurasinya buat Bapak Ibu di Teleprime yang rilis 2.0 kayak gitu. Lalu selanjutnya, oke, nah dengan Teleprime rilis 2.0, fitur Save My View ini akan membuat pelaporan di Teli jadi makin powerful dan makin dipersonalisasi. Kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa kasus penggunaan untuk si Save View-nya itu sendiri, kayak gitu. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa simpan laporannya sebagai default. Yang dimaksud dengan default di sini adalah jadi default tampilannya Bapak Ibu kalau mau akses laporan itu, kayak gitu. Jadi langsung ketika buka itu langsung di tampilan. Nah, ini mungkin akan saya tunjukkan untuk yang si save view-nya ini. Saya izinkan saya untuk share screen saya dulu. Oke. Nah, ini udah tampil nih Teleprime-nya. Nah, untuk fitur save view-nya tuh kayak gimana sih untuk kasus yang pertama? Nah, mungkin saya contoh, saya ingin mengakses laporan ringkasan penyediaan. Kayak gitu. Tampilannya misalkan mau saya bikin begini deh supaya kalau kayak tiap kali saya buka langsung keluar ada apa aja nih barang-barangnya kayak gitu. Nah, untuk save view nanti Bapak Ibu bisa akses di sini yang ada di sebelah kanan. Nah, saya bisa ketik save view. Nah, misalkan saya pilih ringkasan penyediaan yang sudah saya breakdown kayak gitu. Nah, setelah diberi nama, lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini ada set as default view for the report. Jadi apabila Bapak Ibu pilih ya, jadi ketika Bapak Ibu mengakses laporannya, tampilannya akan selalu seperti ini, kayak gitu. Nah, ini akan saya save terlebih dahulu. Oke, lalu kita keluar dari sini. Lalu misalkan saya buka lagi, kayak gitu. Nah, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah tinggal pergi ke GoTo. Nah, lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, di GoTo ini nanti semua tampilan yang Bapak Ibu sudah save itu akan terlampir semua di sini, kayak gitu. Nah, tadi kan saya bikin nih ringkasan penyediaan breakdown, lalu saya enter, dah, kayak gitu. Nah, otomatis kayak gini, kayak gitu. Sudah tersimpan, kayak gitu. Nah, mungkin coba saya ganti lagi supaya ada perbedaannya. Oke. Misalkan tunjukkan keuntungan. Oke. Nah, ini misalkan saya save view lagi. Oke. Kita keluar. Kita ke ringkasan penyediaan. Nah, otomatis kayak gini. Bapak Ibu bisa lihat. Ketika saya escape, lalu saya ketik lagi balik. Ya, laporannya tuh karena tadi udah saya save default-nya supaya profitability-nya keluar kayak gitu. Nah, otomatis Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi langsung keluarnya kayak gini. Karena sudah diatur dari awal, pokoknya saya kalau buka laporan, konfigurasi default-nya saya tuh seperti ini. Kayak gitu. Nah, lalu kita pindah lagi. Oke. Oke, nah lalu selanjutnya, kasus penggunaan kedua. Fleksibilitas untuk menyimpan tampilan laporan untuk individu
tim dan keduanya. Jadi salah satu kelebihan dari fitur save view itu adalah kalau misalkan kita save view, nah save view-nya ini bisa dibagi-bagi. Maksudnya dibagi-bagi adalah, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang pertama adalah save view-nya ini bisa berlaku di company, di all company, di semua perusahaan yang Bapak Ibu kelola, kalau lebih dari satu, atau hanya perusahaan ini saja. Nah, apabila Bapak sama Ibu juga punya konfigurasi users, kayak gitu ada beberapa users, nah nanti juga akan muncul tampilan ini tuh mau di-share ke siapa? Mau di-share ke user kah? Ke semua user atau user tertentu? Atau misalkan tetap jadi milik Bapak sama Ibu aja. Kayak gitu. Nah, itu juga salah satu kelebihan dari si fitur save view-nya itu. Nah, oke. Lalu selanjutnya, kasus penggunaan yang ketiga, fleksibilitas untuk menyimpan laporan untuk semua data klien. Nah, ini kita kalau bicaranya Bapak Ibu sebagai auditor atau chartered accountant, nah nanti tampilan laporannya itu sama seperti tadi kasus pertama, ini bisa untuk nyimpan fitur-fitur laporan auditnya juga, kayak gitu. Jadi juga tetap bisa di-save view sesuai dengan konfigurasi pilihannya Bapak sama Ibu, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kasus penggunaan 4 kayak gitu. Nah, di sini bisa menyimpan laporannya itu periodically basis atau dalam kurun waktu kayak gitu. Saya misalkan, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat ada save with selected period. Kalau saya ganti ya, nah di sini, bentar. Saya misalkan keluar, nah ini kan saya pilihnya nih dari Januari sampai Desember. Saya ganti dulu nih misalkan periodenya, misalkan kita pilih 6 bulan aja deh, 1 Januari sampai 1 Juni 2019. Saya pilih seperti ini. Nah ini tampilannya laporan dari stock summary selama 6 bulan. Kayak gitu. Nah yang perlu saya lakukan adalah saya save view. Saya tulis aja ringkasan penyediaan 6 bulan. 6 bulan pertama, misalkan saya bikin seperti ini. Nah, yang perlu dilakukan adalah saya pilih ya dulu di additional configuration. Nah, this company, lalu save with the selected period. Jadi kalau tadi saya udah bikin buat 6 bulan, kita save dengan periodenya. Kayak gitu. Nah, ini saya bikin tidak dulu. Oke. Oke, jadi ketika saya escape, saya bisa ke ringkasan penyediaan. Nah, ini kan masih nih yang 1 tahun. Nah, saya tinggal ke go to. Nah, di sini udah saya simpan. Nah, otomatis ini adalah konfigurasi yang tadi saya bikin. Saya cuma bikin laporannya itu untuk periode 6 bulan awal. Kayak gitu. Nah, ini jadi nanti laporannya bisa di-save berdasarkan periode, nggak cuma per bulan ya, kalau mau per hari atau per minggu, itu bisa di-save juga sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya, di sini fleksibilitas untuk menyimpan laporan berdasarkan informasi yang difilter. Nah, ini biasanya dipergunakan kalau misalkan Bapak sama Ibu main konfigurasi yang ada di sebelah kanan ini, F12, di kanan paling bawah. Nah, biasanya kan di sini Bapak Ibu udah main konfigurasi nih. Misalkan ada range-nya yang mau dirubah. Oke, saya Oke, nah ini udah saya makin breakdown makin banyak nih. Oke, gitu. Ya, misalkan saya bikin grup. Kayak gitu. Terus metode pengurutannya itu berdasarkan abjad dari A sampai Z. Nah, misalkan saya bikinnya seperti ini nih. Ini yang ngurut berdasarkan abjad. Saya main konfigurasinya. Ini juga bisa saya simpan. Kayak gitu. Ringkasan penyediaan urut abjad. Misalkan saya bikin begitu. Kayak gitu. Nah, di sini nanti bisa saya bikin tidak. Gitu. Nah, misalkan ini saya pilih ya.
Nah, sama juga nanti Bapak Ibu bisa ke GoTo, ada juga di sini. Jadi nanti apapun filternya, kayak tadi kan saya bikin berdasarkan periode, berdasarkan filter konfigurasinya, berdasarkan tampilannya misalkan mau diganti. Nah, itu semua bisa dilakukan di Save View. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya setelah kasus penggunaan yang ini, kasus penggunaan 6, nah di sini fleksibilitas untuk menyimpan pandangan kolumnar. Biasanya ini dipergunakan kalau misalkan Bapak sama Ibu itu ada compare kayak gitu. Misalkan saya tunjukin juga, misalkan saya ke balance sheet, kita keluar, kita balik ke balance sheet. Nah, misalkan di sini ada kolom baru, saya ganti dulu periodenya jadi 6 bulan supaya ada perbedaan. Nah, lalu di sini saya ada kolom baru, saya bikin kolom baru. Lalu misalkan dari tanggal 1 Juni 2019 sampai ke 31 Desember 2019. Gitu. Nah, otomatis kan Bapak bisa lihat nih, kayak gitu. Nah, ini pada 1 Juni, ini pada 31 Desember, kayak gitu. Saya udah bikinnya 2 laporannya, saya compare, kayak gitu. Nah, di sini sama juga, Bapak Ibu bisa save view, kayak gitu, bisa lihat neraca keuangan, to compare. Gitu. Nah, di sini nanti sama Bapak Ibu bisa atur opsinya mau dibikin default kah atau tidak, kayak gitu. Atau misalkan saya bikin hanya untuk this company aja, saya simpan, kayak gitu. Nah, sama. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ke neraca keuangan bisa ke GoTo, langsung akses aja yang di sini. Kayak gitu. Neraca keuangan yang compare. Nah, otomatis nanti dia akan langsung kayak gitu. Jadi untuk si fitur dari save view-nya itu sebenarnya fleksibel banget sih penggunaannya. Mulai dari mau save berdasarkan periode, berdasarkan filter grupnya, berdasarkan tampilannya, mungkin mau vertikal, horizontal, atau kayak gini, misalkan Bapak Ibu mau compare balance sheet per periode, kayak gitu. Nah, itu juga bisa dengan menggunakan fitur save view-nya seperti itu. Oke, nah disinilah fitur CV itu akan menjadikan tally laporannya khususnya itu lebih powerful dan lebih personalized juga kayak gitu. Oke, nah ini untuk target CV-nya sih sebenarnya siapapun ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan Tally Prime, nanti tinggal kita bantu upgrade aja ke Tally 2.0. Jadi nanti dari business owner sampai ke staffnya pun bisa merasakan fitur CV ini kayak gitu. Nah, dan untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang masih menggunakan Tally ERP9 gitu, nanti bisa langsung di-upgrade aja ke Tally Prime yang 2.0 dan langsung bisa merasakan fitur CV-nya ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga apa namanya, kalau misalkan yang pakai ini business owner, yang menggunakannya akuntan, nah itu nanti CV itu impact-nya gimana sih, kayak gitu. Kalau untuk pemilik bisnis ya enak karena tampilannya bisa dia yang ngatur, dia lihatnya kayak gimana, terus akuntan atau staff juga gitu, dia bisa menyimpan beberapa laporan, kayak gitu. Untuk dia di-share ke koleganya, kayak gitu, atau misalnya satu tim, atau sekalian juga ke business owner-nya juga bisa, kayak gitu. Oke, saya lanjut. Nah, lalu yang kedua adalah nyaman untuk diakses, kayak gitu. Nah, untuk fitur ini kita akan berbicara mengenai Tally Reports in Browser atau biasanya kita bilangnya akses Tally di browser, kayak gitu. Nah, mungkin kan selama ini kalau Bapak sama Ibu sudah menggunakan Tally Report in Browser maupun Tally ERP maupun Tally Prime yang rilis pertama mungkin tahu kan nih gitu tampilannya tuh kurang lebih seperti apa. Nah, untuk yang di Tally Prime yang rilis 3.0 pengalaman untuk mengakses laporan-laporan ini sudah lebih dioptimalkan gitu. Jadi dari segi tampilan, cara mengaksesnya pun sudah semakin optimal seperti itu. Oke, nah apa aja sih perbedaannya dari Tally Prime release sebelumnya dengan sekarang untuk si Tally Reports in browser-nya itu? Yang pertama adalah konten yang konsisten dan pengalaman yang stabil secara visual di seluruh perangkat. Gitu. Kita bicaranya
mengakses dari handphone atau mungkin dari tablet atau mungkin dari browser, itu kita konsisten kayak gitu. Jadi tampilannya sebenarnya sama aja. Cuman yang membedakan hanya cara aksesnya aja lewat mana perangkatnya. Kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa saya tunjukkan kasus penggunaan pertama untuk melihat laporan neraca kayak gitu berdasarkan skala dengan hanya mengklik tombol. Nah, ini akan saya tunjukkan cara mengaksesnya dengan menggunakan browser. Oke, nah ini saya login dulu. Oke, lalu saya masukkan email saya. Nah, oke, ini udah kebuka portalnya. Bapak Ibu nanti bisa pilih emailnya Bapak Ibu kalau sudah didaftarkan untuk akses browsernya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat saya pilih company-nya. Oke. Nah, inilah tampilan yang kami maksud dengan laporan dioptimalkan. Mungkin kalau Bapak Ibu terutama yang masih menggunakan Tele ERP ya, pasti tahu kalau misalkan udah akses in browser tampilan laporannya itu kayak gimana. Nah, sekarang di Tele sudah kami optimalkan. Jadi sudah kami bikin grup-grup lebih rapi. Jadi nanti Bapak sama Ibu bisa cari laporan misalkan contohnya berdasarkan APAR atau misalkan berdasarkan ledger atau misalkan laporan yang berhubungan dengan stok item atau misalkan stok group kayak gitu atau mau langsung dicari kita juga ada di sini search box-nya. Jadi misalkan saya ketik query. Nah, langsung keluar nih kayak gitu stok query. Misalkan saya ketik kayak gini langsung keluar. Nah, atau misalkan saya cari kita balik lagi ke laporannya, misalnya saya mau cari balance sheet. Nah, enaknya tampilannya sama kayak di Teli. Kalau Bapak Ibu buka di Teli yang aslinya, kayak gitu. Nah, ketika akses di browsernya itu tampilannya kayak begini, lebih enak, jauh lebih enak. Dan di sini juga bisa difilter, misalkan hanya ingin melihat, misalkan ingin melihatnya, kita ganti jadi 2019. Misalkan, oke, saya ganti 2019 bulan Januari, tanggal 1. Nah, misalkan sampai jadi bulan Juni, misalkan tanggal 30 Juni. Kayak gitu. Saya show, udah otomatis ini laporannya dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2019 kayak gitu. Atau kalau misalkan mau langsung di-download juga bisa kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu fitur saya nggak bisa bilang baru ya, tapi fitur yang sudah existing di Teli tapi kami optimalkan. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya, nah ini kasus penggunaan 2. Ini kalau misalkan Bapak sama Ibu ngaksesnya via handphone, kayak gitu. Nah, kalau via handphone tuh kayak gimana sih? Ini saya tunjukin juga. Ini biar saya stop share dulu. Lalu saya share dari handphonenya saya. Seperti apa. Oke, misalkan saya buka browsernya saya masukin Tele Solutions-nya. Oke, lalu seperti biasa, ini mungkin saya logout dulu aja. Oke, ini misalkan saya login dulu ya. Oke, lalu saya masukin email password saya. Oke, saya login. Nah, ini saya aktifin dulu biar bisa di-rotate. Oke. Nah, lalu ini saya bisa pilih email saya di sini. Oke. Nah, di sini ada perusahaannya.
Nah, sama nih Bapak Ibu, tampilannya jauh lebih enak kalau yang di handphone juga, kayak gitu. Bapak Ibu juga bisa cari, misalkan carinya receivable, nah bills receivable misalkan, atau misalkan carinya stok, saya carinya stok, nah stok summary, kayak gitu bisa dilihat di sini. Nah, dan kalau misalkan mau diputar jadi landscape, nah kayak gini juga bisa. Kayak gitu. Jadi tampilannya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Bapak Ibu mau lihatnya secara landscape atau portrait, ini saya balik lagi. Nah, ini bisa kayak gitu. Jadi list reportnya Bapak Ibu juga tetap sama, bisa pilih di sini di sebelah kiri bisa dilihat, bisa berdasarkan forex. Kalau Bapak Ibu memanage multi currency kayak gitu atau based on voucher, mau cari daybook, misalkan kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kayak gitu. Jadi tetap fleksibel dan sama-sama bisa di-download juga. Gitu. Mau jadi Excel atau mau jadi PDF atau misalkan saya pergi ke balance sheet itu, nah di sini bisa milih scale factor-nya juga kayak gitu. Jadi sudah lebih optimal secara tampilan, aksesnya juga, melihatnya juga lebih enak seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, ini tuh kasus penggunaan yang kedua. Lalu selanjutnya itu ada juga, nah, fleksibilitas untuk menelusuri akun penjualan dan menganalisis angka penjualan kumulatif. Nah, ini mungkin tadi udah sempat saya share juga ya, kayak gitu di browsernya, kayak gitu. Misalkan saya balik lagi ke laporan yang laba rugi. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa filter, misalkan ini saya enter. Nah, tetap seperti kayak tadi, jadi Bapak Ibu mau mengakses apa, tinggal di enter-enter aja, nanti keluar. Tetap bisa, jadi sama kayak tally aslinya ya, kalau Bapak Ibu akses kayak gitu di PC atau di laptop, di laporannya pun kita juga sama aja. Kayak gitu. Atau misalkan saya ke daybook, transaksi harian, bisa di-enter di sini, nah langsung keluar gitu loh, asal mula dari transaksi yang terjadi yang berjumlah 100 juta itu, kayak gitu. Jadi enak banget Bapak sama Ibu dengan fitur telereport in browser kita yang di Telegram Release 2.0, kayak gitu. Nah lalu selanjutnya juga, oke, nah ini lihat transaksi harian hanya dengan mengklik simbol. Yang ini adalah mungkin saya tunjukin, ya kelihatan mungkin saya pilihnya daybook. Nah, di sini Bapak saya mau bisa pilih. Kayak gitu, misalkan saya pilihnya 1 Januari kali ya, 1. Oke, ini terpencet. Izinkan saya kembali lagi ke daybook. Oke, saya pilih. Oke, saya ganti dulu jadi Desember aja, tanggal 1. Nah, kayak gini. Tuh. Nah, jadi nanti bisa pilih periodenya di sini juga. Dan ya bisa juga dilihat begini, kayak gitu. Nah, seperti itu sih kalau untuk tampilan laporannya bisa pilih periodenya juga. Kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya dari kasus penggunaan 4. Nah, ini dapatkan tampilan 360 derajat dengan cepat kayak gitu dari SKU. Ini biasanya hubungannya dengan stock query ya, kayak gitu. Jadi nanti kalau stock query sama juga, misalkan saya lagi ngaksesnya itu stock summary, pilih stock summary di sini bisa dilihat barang-barangnya ada apa saja, tinggal di enter-enter. Mungkin Bapak Ibu pasti tahu lah ya, drill down magicnya of tally gitu. Kalau misalkan mau tahu apa, tinggal enter, tinggal enter, tinggal enter, tinggal enter sampai ke paling detailnya kayak gitu. Nah, itu untuk kasus yang untuk si stock summary-nya itu sendiri kayak gitu. Nah, lalu ini nih tadi yang juga saya tunjukin, meningkatkan pengalaman pengguna pada gadget. Jadi mau Bapak Ibu akses dari handphone atau misalkan dari tablet, dari PC, browser PC maksudnya, nah itu tetap enak kayak gitu. Kayak tadi kan saya nunjukinnya
secara portrait dan secara landscape nih di handphone kan tampilannya sama-sama enak tuh dilihat. Cuma kan bedanya kalau landscape tinggal di-scroll aja ya, digeser ke bawah gitu. Cuma kan secara tampilan tetap cukup satu layar, enak, sama aja kayak ngeliat teli, cuman medianya aja, device-nya aja itu jadi lebih kecil, tapi tetap lebih enak juga gitu. Nah, siapa aja sih untuk targetnya? Ya targetnya sama kayak tadi saya jelaskan untuk fitur yang save view, siapapun yang sudah menggunakan Teleprime atau mungkin Bapak Ibu yang masih menggunakan Tele ERP, itu bisa kita bantu upgrade-kan ke Teleprime gitu. Langsung nih ke Teleprime Release 2.0 kayak gitu. Nah, untuk nilai plusnya buat apa sih untuk TRIB-nya kita nih yang versi terbaru, tentu saja kalau untuk si pemilik bisnis dia bisa mengakses datanya kapanpun dimanapun lewat apapun, mau itu handphone, tablet itu tetap bisa kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk akuntan atau staffnya kayak gitu, data yang tersedia itu kan sudah real ya, karena mungkin Bapak Ibu juga tahu kalau Bapak Ibu mengakses Tele-report in browser atau browser aksesnya, datanya itu kita real gitu. Jadi yang terakhir kali mengupdate, menginput atau mengedit apapun yang ada di Teli, ketika mengakses laporan itu ya, laporan itu berdasarkan yang terakhir kali diinput atau diedit kayak gitu. Dan tentu saja memberikan fleksibilitas ya kayak gitu saat bepergian kayak gitu. Jadi nggak perlu repot juga bawa-bawa komputer atau laptop yang ada telinya, ngakses dari handphone hanya untuk ngakses reportnya pun juga udah bisa kayak gitu. Oke, nah mungkin kurang lebih itu penjelasan dari saya tentang fitur-fitur terbaru dari Teleprime Release 2.0. Nah, untuk Bapak sama Ibu nih yang mungkin masih bingung atau misalkan mau langsung ditunjukin langsung nih sama timnya kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menghubungi kami langsung di Tele Solutions Indonesia-nya, bisa lewat telepon atau di sini juga ada nomor handphone. Ini ada WhatsApp-nya juga. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa tanya-tanya terlebih dahulu ke kita kayak gitu atau email juga silahkan. Atau kalau misalkan udah paham nih mau langsung di-upgrade aja sendiri kayak gitu, nah itu udah bisa. Nah, tapi memang dengan syarat Bapak Ibu TSS-nya itu harus sudah aktif kalau mau upgrade ke Teleprime 2.0 secara gratis. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan TSS-nya mungkin sudah tidak aktif, mungkin nanti boleh diaktifkan terlebih dahulu, nanti langsung update ke Teleprime 2.0-nya kayak gitu. Nah, selain ke Tele Solutions Indonesia juga bisa ke PT Matrakom Infotech kayak gitu. Nah, di sini juga ada nomor teleponnya dan juga ada emailnya kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kontak ke salah satu dari kami dan kami siap nih untuk membantu Bapak Ibu menjelaskan tentang fitur-fitur Tele 2.0-nya secara lebih detail lagi seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya setelah dari penjelasan kontak mungkin saya akan buka sesi Q&A. Tadi juga saya udah lihat udah ada beberapa nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang mungkin juga udah dijawab sama Pak Fikram kayak gitu. Nah, tapi mungkin boleh saya coba buka aja Q&A-nya kayak gitu. Oke, di sini ada yang nanya dari Bapak Setiawan Raharjo. Oke, di teli.net, apakah jika internet tiba-tiba disconnect bisa auto connect di PC masternya? Oke, oh ini udah dijawab nih sama Pak Fikram. Mungkin nanti Pak Fikramnya ya Pak Setiawan yang akan coba bantu jawab pertanyaannya. Kayak gitu. Nah, mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu. Ini juga ada yang bertanya dari Sari Rezeki, tapi cuma bilang siang Ibu nih. Selamat siang juga Ibu Bapak. Mungkin pertanyaannya bisa diketik kayak gitu. Yang mau ditanyakan apa? Kayak gitu. Dan mungkin saya boleh bantu jelaskan sedikit juga informasi juga. Jadi nanti kalau misalkan Bapak sama Ibu pasti berpikirkan, aduh kalau saya upgrade nih ke Tele2 Prime, oh bakal hilang nggak sih data saya? Atau misalkan yang dari ERP ke Teleprime gitu, bakalan hilang nggak sih datanya? Nanti udah di-upgrade hilang lagi datanya. Jangan takut, Bapak sama Ibu. Selama ini kasus kami mengupgrade semua data kliennya kita ke Prime 2.0 itu nggak ada yang hilang. Tetapi memang kami selalu mengambil langkah keamanan yaitu kami akan membackup terlebih dahulu datanya. Jadi akan kami backup dulu ke satu folder terpisah, lalu yang data masternya itu akan kami upgrade-kan ke Teleprime gitu. Jadi kalau misalkan terjadi error atau ada bug itu data
yang sudah di backup itu sudah ada. Jadi tinggal nanti di-restore lagi saja, seperti itu. Dan tadi seperti yang saya bilang, berbayar nggak sih? Kalau misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan Teleprime yang versi sebelumnya itu dan TSS-nya aktif, itu akan upgrade-nya free juga kayak gitu. Dan untuk Bapak Ibu yang menggunakan ERP kayak gitu, kalau misalkan TSS-nya masih aktif, itu juga bisa upgrade ke Teleprime 2.0 secara gratis, tapi memang ada batas rilisnya kayak gitu. Jadi kalau masih Tele ERP rilis 6 kayak gitu sampai rilis 5 itu untuk upgrade-nya masih gratis apabila TSS-nya pun juga masih aktif kayak gitu. Tapi kalau masih sebelumnya nanti memang ada beberapa adjustment, beberapa penyesuaian kayak gitu. Tapi tetap bisa, tenang aja, dan datanya juga insya Allah nggak hilang kayak gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mungkin ya kayak gitu. Oke. Oke, ini tadi kan ada yang udah sempat dijawab ya sama Pak Fikram nih, seperti pertanyaan dari Pak Irfan Haryanto. Oke. Oke, ini udah dijawab ya sama Pak Fikram ya. Jadi kalau misalkan untuk cloud bisa kontak ke partnernya kita juga, kita ada, nanti bisa dibantu kayak gitu. Nah, untuk Telinetnya betul, jadi memang PC masternya itu harus selalu on kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau akses dari jauh tetap bisa, misalkan Bapak mau akses dari rumah, yang penting PC yang ada di kantornya itu harus nyala dan datanya posisinya kebuka dan sudah connected kayak gitu. Nah, lalu Teleprime ini, nah kalau ada rilis lagi, nggak bayar sih Pak, kalau misalnya TSS-nya Bapak aktif, itu kita upgrade-nya free, kayak gitu. Dan cepat juga, paling 10 menit juga udah upgrade, kayak gitu. Kalau untuk warnanya, kita udah seperti itu sih Pak Irfan, nggak bisa dirubah sih warnanya, gitu. Sudah default seperti itu dari Telinya, jadi nggak bisa diganti, kayak gitu. Nah, ini juga udah dijelaskan juga yang pertanyaan dari Pak Setiawan Raharjo ya. Kayak gitu. Kalau internetnya udah refresh sendiri, betul, nanti bisa auto connect. Kayak gitu. Oke, mungkin ini, wah ada pertanyaan juga. Oke, ini dari Pak Irfan. Untuk warna putihnya itu nggak bisa diganti, Bapak, itu memang sudah standarnya ya dari Teli kayak gitu, warnanya. Jadi memang udah standarnya ya Pak ya, udah standar Telinya sih sudah seperti ini kayak gitu. Nah, gini sih Pak, memang sudah putih dari awal kayak gitu, karena memang kita ingin ngasih kesan lebih clean aja dan lebih simpel, makanya kenapa kita pilihnya itu warna putih kayak gitu. Terima kasih Bapak. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Pak Setiawan Raharjo. Berapa banyak self report yang bisa ditampung di Teli? Sebenarnya kalau untuk berapa banyaknya sih kita ada limitasinya sih Pak, kayak gitu. Nah, dan apakah dengan banyaknya self report mempengaruhi? Enggak sih Pak, kalau Bapak misalkan banyak self report sih sebenarnya itu nggak mempengaruhi sih kayak gitu. Jadi tetap berjalan cepat aja kayak biasa. Kayak gitu. Nah, terus ini ada yang bertanya, PC master harus selalu aktif? Ya, betul. Kalau misalkan Ibu atau Bapak ingin mengakses entah itu remote atau itu browser, memang PC masternya harus selalu aktif. Kayak gitu, selalu on. Makanya biasanya saya selalu nyarankan lebih baik Telinya itu ditaruh di komputer servernya aja, kayak gitu. Jadi server kan memang dasarnya tidak akan pernah mati, akan hidup terus, kayak gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tetap bisa akses kapanpun, dimanapun, kayak gitu. Tuh, oke. Saya juga sampai lupa nih. Saya mohon terhadap Bapak Ibu partisipan untuk meluangkan waktunya untuk mengisi form kami. Izinkan saya untuk share linknya. Ini form feedback mengenai webinarnya kita.
kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kasih masukan nih ke saya dan tim dari webinarnya seperti apa. Mungkin nanti bisa kami pergunakan kritik dan sarannya untuk meningkatkan webinar kami lagi. Kayak gitu. Mungkin bisa disisihkan waktunya sebentar untuk mengisi forms-nya kayak gitu. Dan ini sesi tanya jawabnya masih juga dibuka. Kita masih punya lumayan waktu kayak gitu. Oke, mungkin saya balik lagi ke Q&A. Sudah pasti ke internet ini maksudnya ERP itu bisa dilan saja. Tetap dilan sih Pak sebenarnya. Ini kita bicaranya kalau misalkan Bapak itu mempergunakan remote access kayak gitu. Itu harus menggunakan internet kayak gitu. Kayak gitu. Udah bisa kalau ERP itu untuk LAN itu kan kalau misalkan Bapak itu mungkin multi user terus ngakses di satu lingkungan yang sama. Sebenarnya di Telegram ini tetap pakai LAN juga Pak gitu. Jadi kalau misalkan konsepnya pakai multi user, license-nya diinstal di komputer server lalu nanti akan si user-usernya akan mengakses dari komputer servernya ngambil license-nya juga. Kayak gitu. Yang dimaksud dengan di internet ini adalah mempergunakan remote access-nya. Jadi akses jarak jauhnya. Pak Irfan. Jadi kalau misalnya Bapak install Telemaster-nya itu di komputer server atau di komputer di kantor, Bapak nyalakan, Bapak konekkan dulu, nanti Bapak bisa remote dari laptop yang ada di rumah. Kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan internet. Kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Ini juga udah dibantu jawab juga nih sama Pak Fikram. Kayak gitu mungkin, tapi nanti saya bantu jelaskan juga. Kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi, mungkin akan saya tunggu ya beberapa waktu lagi supaya mungkin Bapak Ibu ada masih ingin ditanyakan gitu. Oke, bisakah Telegram diakses dengan VPN? Oke, ini mungkin dijawab oleh Pak Fikram ya, kayak gitu. Ini agak teknikal. Gitu. Oke, masih ditunggu Bapak Ibu pertanyaannya. Silakan bertanya sebanyak mungkin supaya jelas juga gitu, paham juga gitu. Ditunggu nih jawabannya, pertanyaan-pertanyaannya saya mau ditanyakan. Kayak gitu. Dan nanti kalau misalkan setelah webinar ini Bapak Ibu mau langsung diupdatekan, bisa langsung hubungin. Saya akan share kontaknya di sini. Oke, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi di layar yang sudah tertera kayak gitu. Ini langsung ke kami, saya dan tim, dan juga ke PT Matrakom Infotech juga kita juga ada timnya kayak gitu untuk bantu Bapak Ibu upgrade seperti itu. Oke, mungkin ini sudah mungkin saya akan tunggu kurang lebih sekitar 10 menit lagi ya gitu untuk Bapak Ibu bertanya lagi kayak gitu. Kita buka lagi sesi tanya jawabnya sekitar 10 menit. Oke, ini ada bertanya, akun didapatkan dari Telegram sesuai dengan request dari perusahaan. Ini yang dimaksud dengan akun tuh gimana ya Ibu ya? Mungkin bisa dijelaskan kalau misalkan akunnya bicaranya COA, chart of account, itu bisa kayak gitu. Jadi kita udah ada groupingnya standar dari Teli, tapi kalau misalkan Bapak atau Ibu mau bikin sendiri, groupingnya itu juga bisa. Fleksibel sih Ibu sebenarnya, bisa kok sesuai. Nanti kita akan bantu infokan juga gimana caranya kayak gitu. Tapi secara default dari Telinya pun kita memang udah ada sih groupingnya kayak APAR, bank account, aset, investment, indirect expenses, indirect income, kayak gitu itu kita udah ada sih grupnya semuanya di Teli itu defaultnya sih udah. Tapi kalau mau ditambahin itu juga udah bisa kayak gitu. Oh, ini juga yang nanya kalau laporannya mau direvisi langsung ke replace. Jadi nanti misalkan Ibu lagi buka save view laporan A, terus Ibu ganti tampilannya, ketika Ibu save lagi itu langsung nge-replace gitu sih Bu. Kayak gitu langsung otomatis.
Kayak gitu. Bisa langsung dicetak, Pak, secara PDF. Tapi kalau tanda tangan material digital sih kita belum bisa ya. Tapi dicetak sih sudah kayak gitu. Cuman kita nanti ada kolom authorized by-nya sih ada. Jadi nanti bisa tanda tangan dan nempel materai. Tapi sih nggak bisa secara digital kayak gitu. Kayak gitu. Oke, mungkin yang ditanyakan sudah ada yang dijelaskan ya beberapa oleh Pak Fikram juga, kayak gitu sama saya juga. Gitu. Oke, ada yang tanya lagi. Oh, boleh nanti akan saya kirimkan kayak gitu. Mungkin nanti bisa tolong diisi aja Bapak atau Ibu feedback-nya. Feedback form yang udah saya share di kolom chat, tolong diisi, nanti materinya akan coba saya share ke yang register di formnya ya, nanti akan saya bagikan, kayak gitu. Oh oke, kalau untuk info jurnal awalnya belum, memang nggak saya jelaskan sih di sini, karena saya di sini lebih ngejelasin fitur terbarunya aja sih Ibu, kayak gitu. Cuman kalau untuk info jurnalnya, kalau memang Ibu mau lebih tahu, nanti bisa hubungin kontaknya. Nanti saya bisa ngadain demo terpisah hanya untuk Bapak atau Ibu, kayak gitu nanti bisa saya jelasin kayak gitu untuk jurnalingnya seperti apa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan ERP sih dasarnya sebenarnya sama aja sih Bapak sama Ibu kayak gitu. Oke, nah di sini saya juga ada share link kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung download upgrade ke Teleprime 2.0-nya, ini udah saya share juga gitu. Dan jangan lupa ya Pak untuk Bapak Ibu semua form feedback-nya untuk diisi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masukin email, nanti yang sudah mengisi formnya itu akan kami kirimkan PPT-nya kayak gitu untuk materi webinar yang hari ini seperti itu. Selamat siang Ibu dan Bapak. Terima kasih untuk join webinar hari ini. Maaf ya, bahasa saya masih muda. Jadi tolong ini ya Bu Bapak. Terus untuk saya mulai untuk prerequisite untuk masuk ke Teleprime adalah pentingnya ada Tele license. Itu kalau Tele ERP lebih bagus karena cuma TSS Tele Software Services yang cukup banget untuk upgrade ke Teleprime. Langsung ke Teleprime 2.0 juga bisa, 2.0 juga bisa. Terus untuk pakai services dari Teleprime yang punya web browser atau remote access, harusnya PC yang punya Tele harusnya nyala, internetnya harusnya nyala, terus untuk akses Tele juga harusnya nyala dengan TSS. Setelah itu, Ibu dan Bapak juga bisa akses dari manapun, dimanapun, kapanpun. Sekarang di yang Teleprime 2.0 punya dua features yang penting dari Teleprime 1.0. Dua titik yang penting adalah satu yang save view seperti bookmark di internet. Kalau kita mau cari apapun bisa bookmark kan, gitu bisa di save view. Jadi hari ini saya buka seperti stock summary-nya, mau cek opening balance juga, closing balance juga, atau transaction quantity juga. Besok juga mau seperti itu. Dulu harusnya konfigurasi, pergi ke konfigurasi, klik konfigurasi, terus nyala. Sekarang nggak perlu sekitar itu. Sekarang cuma perlu save view. Jadi kapanpun buka, kita bisa lihat seperti yang saya sudah simpan save view saya. Itu lebih evolution dari Tele ERP ke Teleprime.
Yang adalah yang titik dua adalah di web browser. Di web browser sekarang bisa pakai di HP juga, lebih enak untuk lihat juga, untuk download juga, bisa download dari PDF dan Excel juga. Selain itu dari Teleprime 1.0 kita punya opsi untuk browse dari aplikasi, backup juga bisa dari manapun bisa gabung juga. Terus ada opsi untuk lihat update, lisensi juga nggak perlu dari control center. Uh, ada beberapa switch to opsi yang pentingnya. Switch to maksudnya saya mau cari daybook atau dari balance sheet, saya mau masuk ke account receivable, langsung bisa jump ke situ. Jadi dari Tally ERP, kalau Bapak dan Ibu masih pakai Tally ERP sampai Tally Prime 2.0, ada banyak yang features-features yang udah nambah. Silakan kontak tim kami atau bisa langsung akses ke website kami juga untuk tahu lebih jelas. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan kalau belum jawab atau belum balas, bisa kontak langsung ke tim kami juga, atau tim kami setelah sesi ini juga kontak ke Ibu dan Bapak untuk tahu lebih detailsnya. Sementara Tally bisa akses untuk browsernya bisa akses report saja. Mungkin di depan-depan ada opsi untuk itu dari Tally HO, kita bisa tahu juga. Terus untuk warna yang Pak Irfan juga tanya, warna itu sekarang seperti yang udah catat juga dari Bapak, yang feedbacknya udah catat. Dari depan-depan kalau ada update, kita juga info ke customer juga. Selain itu, pentingnya harus update ke Tally Prime, jadi bisa tahu, bisa experience. Mungkin sekarang saya mungkin bilang cerita, kalau udah download, udah update, udah tahu juga. Silakan coba, silakan kontak ke tim kami untuk tahu lebih detailsnya. Itu aja Winda, saya mau info ke partisipan. Terima kasih semuanya untuk kasih waktu untuk jelasin juga. Silakan coba. Sama-sama Pak Fikram. Nah, itu tadi sedikit penjelasan juga dari Pak Fikram. Semoga lebih jelas lagi penjelasannya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum saya menutup sesi pada hari ini. Kayak gitu, mungkin saya berikan waktu sedikit lagi ya untuk Bapak dan Ibu semua kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, nah ini mungkin saya akan akhiri sesinya waktu 5 menit lagi. Nah, mungkin sebelum sesinya berakhir, saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi form feedback webinarnya, supaya nanti kalau Bapak Ibu mencantumkan email, akan kami kirimkan materinya. Kayak gitu. Nah, ini coba saya share lagi. Itu Bapak sama Ibu. Linknya, jadi nanti Bapak Ibu bisa isi. Kayak gitu. Oke, coba saya share dulu ya. Oke, ini saya share lagi nih, ini untuk mengisi form webinarnya. Nanti kalau Bapak Ibu mau download, bisa langsung download juga, kayak gitu. Langsung aja ke www.telesolutions.com/id/download atau ketik telesolutions aja, nanti langsung keluar juga. Oke, ini saya share juga link untuk downloadnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung download. Gitu. Mungkin kita akan tunggu beberapa waktu lagi ya, kayak gitu, sambil menunggu mungkin masih ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu semua. Oke, ini udah saya share. Terus ini mungkin saya share lagi juga kalau mau download ya tadi. Oke, kita share juga.
Oke, nah ini udah saya share. Nah, ini bisa Bapak Ibu akses gitu. Jadi kalau isi form nanti akan kita kirimkan ya untuk materi webinar pada hari ini kayak gitu. Oke, mungkin sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya Bapak Ibu. Oke, maka dari itu mungkin akan saya akhiri sesi dari webinar mengenai rilis dari Teleprem 2.0. Sebelumnya saya dan Pak Fikram juga mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di rilis Teleprem 2.0 dan fitur-fiturnya apa saja. Semoga nanti Bapak dan Ibu semua bisa langsung upgrade dan juga bisa langsung merasakan fitur-fitur yang sudah kami informasikan gitu. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Gitu. Nah, semoga Bapak dan Ibu, semoga kita bisa bertemu kembali di webinar-webinar berikutnya, kayak gitu. Dan terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang.